Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, dengan nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala semata, kita telah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Sembari menunggu masuknya waktu salat isya, kita isi dengan beberapa petunjuk dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW serta petuah ulama salaf yang mudah-mudahan bermanfaat buat dunia dan agama kita. Tentunya salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan wa Adnan min waladi Nabi Ismail alaihi salam, keluarga dan segenap sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, rahimani wa rahimakumullah. Jika kita membaca Al-Quranul Karim dan mentadabburinya, maka akan kita dapatkan di sana beberapa ayat suci Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita begitu ambisinya iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan hamba-hamba Allah, anak Adam, dari jalan Allah yang lurus. Dia tidak pernah kenal lelah, dia tidak pernah mengenal kata mundur untuk menyesatkan anak Adam dari jalan Allah yang lurus, sehingga mayoritas mereka mengikuti daripada seruan iblis dan bala tentaranya sehingga tersesatkan dari jalan Allah Jalla wa Ala yang lurus. Di dalam surat Al-A'raf Allah menyebutkan kepada kita sumpahnya iblis di hadapan Allah, fabima aghwaytani la'aq'adanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku dari jalanmu yang lurus, maka aku akan selewengkan hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Siratakal mustaqim, siratallah mustaqim, jalan Allah yang lurus adalah Al-Quranul Karim, adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Dan engkau akan mendapatkan kebanyakan mereka tidak lagi bersyukur kepadamu, tidak lagi beribadah kepadamu, tidak lagi taat kepadamu. Ayat ini menerangkan kepada kita kesungguhan, perjuangan dan upaya iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan anak Adam dari jalan Allah yang lurus. Sampai-sampai dia menyatakan, aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Mungkin timbul pertanyaan dari kita, kenapa iblis tidak menyatakan dari atas mereka? Maka dijawab oleh sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, karena rahmat Allah itu turun dari atas dan tidak ada yang mampu menahan rahmat Allah Jalla wa Ala. Ma yaftahillahu fala mumsikalah. Jika Allah telah membuka sesuatu, maka tidak ada yang mampu menahannya. Sebagaimana jika Allah telah menahan sesuatu, maka tidak ada yang mampu membukanya. Dan ayat ini sekaligus memberikan kepada kita penjelasan secara tersirat bahawa kalau kita ingin selamat dari gangguan iblis dan bala tentaranya, maka hendaknya kita senantiasa membuka pintu-pintu rahmat Allah Jalla wa Ala. Di dalam surat Saba, Allah Jalla wa Ala juga berfirman, laqad saddaqa alaihim dhanna iblis.
Sungguh telah benar sangkaan iblis bahawa kebanyakan anak Adam ini akan mengikuti seruan iblis dan bala tentaranya. Mereka sadari ataukah tidak? Sehingga di dalam surat Al-Anbiya Allah Jalla wa Ala juga berfirman, walakinna aktsarahum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kebenaran sehingga mereka berpaling. Di dalam surat Al-Mu'minun Allah Jalla wa Ala juga berfirman, wa aktsaruhum lil haqqi karihun walau ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum lafasadati samawati wal ard wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Akan tetapi kebanyakan mereka manusia anak Adam ini benci kepada yang namanya kebenaran. Kalaulah kebenaran harus mengikuti keinginan seluruh manusia, niscaya akan hancur, akan rusak langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Bal atainahum bidzikrihim, bahkan kami datangkan kepada mereka sesuatu yang mengingatkan mereka. Fahum an dzikrihim mu'ridun, tetapi mereka berpaling dari peringatan mereka. Di dalam surat Sad Allah Jalla wa Ala juga menyebutkan sumpahnya iblis, ya, bahawa iblis akan menyesatkan anak Adam. Kemudian iblis mengecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hanya mereka hamba-hambamu dari kalangan mereka yang ikhlas, yang memiliki tauhid, yang memiliki akidah yang benar. Inilah golongan yang sulit untuk disesatkan oleh mereka, oleh iblis dan bala tentaranya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis qudsi, Allah Jalla wa Ala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa, inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin wa inni harramtu alaihim faharramat alaihim ma ahlaltu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi tersebut, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus di atas akidah yang benar, ya, di atas tauhid, cinta kepada ketaatan, benci kepada kemaksiatan. Tetapi syaitanlah yang menyelewengkan mereka, yang menyesatkan mereka dari fitrah mereka tersebut. Aku haramkan, syaitan datang kepada mereka mengharamkan apa yang aku halalkan dan menghalalkan apa yang aku haramkan. Ya. Hadis ini menerangkan kepada kita bahawa betapa besarnya upaya dan perjuangan syaitan untuk menyelamatkan anak Adam, untuk menyesatkan anak Adam dari jalan Allah, dari akidah yang benar, dari tauhid, dari sunnah, dari tauhid sehingga menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Mereka selewengkan anak Adam dari sunnah Nabi SAW sehingga mereka terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Ia selewengkan mereka dari ketaatan sehingga menjerumuskan mereka ke dalam maksiat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyatakan, inna iblis wada'a 'arsyahu 'alal ma', sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Fayab'atsu sarayah, dari situlah dia mengutus, dia mengirim pasukan-pasukannya untuk menyesatkan anak Adam. Pasukan yang paling dekat, bala tentaranya yang paling dekat darinya di sisinya adalah yang paling banyak menyesatkan anak Adam dan merusakkan anak Adam. Sampai-sampai ketika salah satu dari bala tentaranya Nabi sebutkan mendatangi iblis dan menyatakan, inni ma ziltu fi ibni Adam hatta talaqa imra'atah. Wahai iblis, ya, aku telah berusaha merusak anak Adam sampai-sampai dia telah mencerai, telah mentalak istrinya. Maka iblis menjawab, yushiku an yatazawwajha, kalau sekedar itu bisa jadi sebentar lagi mereka akan baikan dan akan nikah kembali. Artinya ini dianggap masih kecil oleh iblis. Perbuatan kamu ini, perjuangan kamu ini masih kecil. Kalau sekedar anak Adam mentalak istrinya, nanti dia akan baik kembali. Ini sifat siapa? Iblis, memperkecilkan maksiat, meremehkan, ya, kehancuran. Kemudian datang bala tentara iblis yang kedua.
menyatakan, wahai iblis, aku telah merusak anak Adam sampai dia telah durhaka kepada orang tuanya. Maka iblis menyatakan, asa an yaburra bihima, kalau sekedar itu bisa jadi sebentar lagi dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu belum apa-apa, kata iblis. Padahal begitu besar dosa durhaka kepada kedua orang tua. Cukup mengeluarkan kalimat kepada kedua orang tua, seorang anak sudah dikatakan sebagai anak yang durhaka dan haram baginya syurga. Tapi iblis memperkecilkan, meremehkan. Ini sifatnya iblis. Suka meremehkan, memperkecilkan. Oh, enggak apa-apa, kecil itu. Ini ada benih iblis kalau ada orang seperti itu terhadap apa yang Allah haramkan. Iblis menyatakan, belum seberapa yang kamu lakukan. Kalau sekedar dia durhaka sama orang tuanya, sebentar lagi dia akan berbakti. Kemudian datang pasukan iblis yang berikutnya, menyatakan bahwa maziltu fi hatta zana. Wahai iblis, ya, aku telah merusak seorang anak Adam sampai dia jatuh ke dalam perbuatan zina. Dia jatuh ke dalam perbuatan membunuh. Setelah itu dia jatuh ke dalam perbuatan syirik. Maka kata iblis, anta kamu baru hebat. Maka dia pun didekatkan dengan iblis. Ini menunjukkan upaya yang begitu besar dari iblis dan bala tentaranya untuk menyesatkan anak Adam dari jalan Allah yang lurus. Dan target utama mereka, dan itu yang paling besar, adalah menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Karena kalau seorang telah jatuh ke dalam kesyirikan, ke dalam akidah yang rusak, maka sangat sulit dia akan bertobat, karena sudah keyakinan. Dia meyakini itu benar dan akan membuat dia kekal di dalam neraka tatkala dia telah menyekutukan Allahu Jalla wa Ala. Dan para ulama menyebutkan bahwa gangguan upaya iblis dan bala tentaranya terhadap anak Adam, itu banyak bentuknya. Ada yang sifatnya waswasah, yang ditiupkan oleh iblis dan bala tentaranya kepada anak Adam agar dia menyekutukan Allah, agar anak Adam murtad dari Islam, agar anak Adam jatuh ke dalam bid'ah, agar anak Adam jatuh ke dalam maksiat, agar anak Adam jatuh kepada perbuatan sihir, agar seorang anak Adam menjadi dukun dan seterusnya. Nah, di tangan saya ada sebuah kitab yang ditulis oleh guru saya, Syekh Muhammad Al-Imam, yang memiliki Darul Hadis di Ma'bar, yang berjudul Inqadhul Muslimin min Waswasatil Jinni Wasyayatin, menyelamatkan kaum muslimin dari waswas jin dan syaitan, agar kaum muslimin terselamatkan dari godaan, dari gangguan, dari waswas jin dan syaitan. Banyak pembahasan yang penting dan bagus dalam kitab ini, tapi pada kali ini akan saya bacakan beberapa perisai, beberapa tameng agar kita terjaga dari waswas syaitan, agar kita terjaga dari waswas iblis dan bala tentaranya. Karena tatkala seorang anak Adam telah terjangkiti penyakit waswas dan syaitan sukses meniupkan waswasnya kepada anak Adam, akan menyerumuskan anak Adam itu ke dalam maksiat, lebih dari itu ke dalam bid'ah, lebih dari itu ke dalam kesyirikan, baik dalam perkara ibadah, akhlak, muamalah, ataukah dalam perkara akidah. Dalam ibadah dibuat dia waswas sehingga setiap kali berwudu merasa belum sempurna wudunya. Sampai-sampai pakainya sudah basah semuanya, seperti orang jebur ke dalam kolam, dia masih ragu bahwa wudunya itu belum sempurna. Ini salah satu dari bentuk waswas yang dilakukan oleh syaitan kepada anak Adam. Di sini ada sebuah bab, beliau sebutkan at-tahassunat min mu'adzati syayatinil jinsi bil waswasati wa ghairiha. Beberapa perisai, beberapa tameng agar terjaga dari gangguan dan waswas syaitan dari kalangan jin, dengan cara memberikan waswasah ataukah yang lainnya. Kata beliau, minal ma'lumi anna Allah azza wa jalla lam yunzil da'an illa anzalahu dawa'an 'alimahu man 'alimahu wa jahilahu man jahilah. Kata beliau, hal yang dimaklumi oleh setiap muslim dan muslimah bahwa Allah tidaklah menurunkan penyakit, melainkan Allah telah menurunkan obatnya, penawarnya. Ada yang mengetahuinya, ada pula yang tidak mengetahuinya. Allah yang menciptakan iblis, dan Allah lah yang telah menciptakan senjata-senjata untuk kaum mukminin melawan iblis.
Dan secara umum perlu diketahui bahawa senjata iblis dalam menyesatkan anak Adam dari jalan Allah yang lurus sehingga mereka terjatuh ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala itu dua secara umum. Dari dua pintu, tidak ada pintu ketiga. Itu secara umum. Pintu syahwat dan pintu syubhat. Syahwat, kerancuan di dalam berpikir, ideologi yang rusak, pemahaman yang keliru, yang menyimpang dari pemahaman Islam, dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, sehingga menjerumuskan dia ke dalam akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah Islam dan menjerumuskan dia kepada waswasah dan seterusnya. Sedangkan dengan syahwat, dari pintu syahwat dia menjerumuskan mereka ke dalam maksiat zina, khamar, judi dan berbagai bentuk maksiat yang lainnya. Dan tidak ada senjata yang lebih ampuh melawan dua senjata iblis ini kecuali dua senjata. Kalau dia mengajak kita ke pintu syahwat, maka tidak ada senjata yang lebih ampuh untuk melawannya kecuali selain dari senjata sabar. Dan kalau dia mengajak dan menyuruh kita kepada pintu asyubhat, maka tidak ada senjata yang lebih ampuh daripada senjata ilmu agama. Karena dengan memahami agama yang benar, hilanglah segala bentuk ideologi, pemahaman, pemikiran, akidah yang menyimpang. Hal ini Allah sebutkan di dalam sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim yang senantiasa Nabi membacakannya di rakaat pertama di salat subuh hari Jumat, yaitu surat As-Sajdah. Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah menjadikan dari mereka orang-orang yang kokoh, orang-orang yang menjadi panutan dalam agama ini tatkala mereka bersabar, di saat ada seruan kepada syahwat. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yakin terhadap ayat-ayat kami, terhadap Al-Quranul Karim, terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Ini dua pintu iblis dan bala tentaranya untuk menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka. Pintu syahwat dan pintu syubhat. Naam. Berikut ini beberapa perisai, beberapa tameng agar kita terjaga dari gangguan, dari was-was yang ditiupkan oleh iblis dan bala tentaranya. Yang pertama kata Syekh, al-hisnul awal at-tafaqquhu fi dinillah. Perisai yang pertama adalah belajar memahami agama Allah Jalla wa Ala, mengkaji agama Allah Jalla wa Ala. Kata beliau, min al-ma'lumi anna al-bab al-a'zam alladhi yadkhulu minhu shayatinul jinni wal insi 'ala al-muslimin huwa jahluhum bi umuri al-islam, faman tadabbara al-Qur'an was sunnah khususan fima yata'allaqu bi turuqi syaitan wa madakhilihi wa wasailihi allati yatawassalu biha ila ifsadi an-nas qadra 'ala rafdi wasawisihi wa radda makaidahu wa muharabatahu. Wa lihadha ja'an ghairi wahid min as-salaf annahum qalu faqihun wahid ashaddu min ash-shaytan 'ala shaytan min alf 'abid. فهل ترضى لنفسك أيها المسلم أن تكون كالقرة يلعب بك شيطان فتخفق في دين الله يسير على من يسر الله له ذلك ورفق يدخله الله على من يشاء من عباده ورفق يدخله الله على من يشاء من عباده. Kata beliau, hal yang dimaklumi bersama bahwa pintu besar yang mana syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia masuk darinya untuk menyesatkan kaum muslimin adalah kebodohan. Tatkala kaum muslimin tidak memahami agama Allah Jalla wa Ala yang benar, mereka tidak mengkaji dan memahami akidah yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi yang telah diriwayatkan oleh murid-murid mereka para tabi'in, murid-murid mereka tabi'in, tabi'ut tabi'in, oleh mereka para ulama setelah itu seperti 4 imam mazhab, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Malik dan yang lain-lainnya. Kata beliau adalah kebodohan tatkala manusia tidak mengetahui agama mereka, tidak memahami akidah yang lurus, sudah pasti otomatis dia akan jatuh kepada akidah yang tidak lurus. Tatkala seorang muslim tidak memahami sunnah Nabi SAW, tuntunan beliau dalam ibadah, otomatis dia akan melakukan ibadah dengan tata cara yang tidak ada anjuran dan tidak sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW, maka dia akan terjumus ke dalam kebid'ahan.
Tatkala dia tidak tahu hal-hal yang Allah haramkan, maka secara otomatis dia akan jatuh ke dalam maksiat. Ya. Maka kebodohan al-jahl terhadap agama ini merupakan pintu besar bagi syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, datang sekian dalil dari Al-Quran dan hadis serta petuah ulama salaf yang menerangkan kepada kita keutamaan dan pentingnya menuntut ilmu agama. Di antaranya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina utul ilma yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dari kalian dengan beberapa derajat. Coba kita renungi ayat yang mulia ini. Setelah Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, kemudian Allah sebutkan secara khusus orang-orang yang berilmu. Padahal iman tidak akan mungkin dibangun kecuali di atas ilmu. Penyebutan orang-orang yang beriman otomatis mencakup orang-orang yang berilmu. Karena tanpa ilmu bagaimana kita beriman? Karena iman itu keyakinan yang pasti, keyakinan yang kuat terhadap sesuatu yang telah ia ketahui. Tidak mengetahui sesuatu, bagaimana akan mengimani sesuatu itu? Bersamaan itu Allah sebutkan secara khusus lagi orang-orang yang berilmu. Ini menekankan kepada kita bahwa iman kita enggak akan benar tanpa ilmu agama. Kenapa? Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan semua kalian tidak mengetahui apa-apa. Andai kata kita semenjak lahir sampai umur 60 tahun enggak pernah belajar agama yang benar, akankah kita mengetahui kebenaran? Ya. Karena sumber ilmu adalah Al-Quran, sumber ilmu adalah hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi yang kita kaji, yang kita pelajari dari guru-guru dari kita, dari kiai kita, dari ustaz kita, dari tengku kita. Ya. Kalau tidak, bagaimana kita akan berilmu? Ya. Apabila ilmu dunia tidak akan mungkin kita kuasai kecuali dengan belajar, maka kenapa kaedah prinsip tersebut tidak kita pegang dalam ilmu agama? Dalam ilmu dunia kita kekeh menyatakan kita enggak akan pintar kalau enggak sekolah. Lalu kenapa untuk ilmu agama kita enggak punya prinsip itu, bahwa kita tidak akan pintar dan tidak akan menjadi orang yang beriman yang benar kalau kita tidak belajar ilmu agama? Di dalam surat Muhammad Allah Jalla wa'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minin. Maka berilmulah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mohonlah ampunan kepada Allah terhadap dosamu dan dosa-dosa kaum mukminin. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya setelah menyebutkan ayat ini, atau sebelumnya beliau menjadikan ayat ini dalil untuk ucapan beliau al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bahwa ilmu agama harus ada sebelum berkata dan sebelum berbuat. Kita ingin berwudu nih, kewajiban kita untuk mengetahui bagaimana tuntunan Nabi dalam berwudu. Berapa kali beliau mencuci kedua telapak tangannya? Kalau beliau berwudu dengan gayung, apakah air dari gayung beliau siram atau tangannya yang beliau masukkan ke dalam gayung? Beliau mencuci kepala berapa kali, bagaimana caranya? Sudah ada riwayat-riwayatnya. Sampai hari ini masih Allah jaga dan sampai hari kiamat kelak. Ya, tinggal kita mengkajinya. Salat beliau dari takbiratul ihram sampai selesai salam ada petunjuknya. Ini harus kita kaji. Ya, enggak akan bermanfaat ibadah yang kita lakukan kalau sumbernya nenek moyang, kalau sumbernya apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Karena pertanyaan yang Allah utarakan kepada kita di hari kiamat, Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, madza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian mengikuti Rasul yang telah diutus kepada kalian. Adapun menghafal dalil untuk setiap permasalahan itu sebuah kelebihan dan kemuliaan. Namun mengetahui dalil adalah sebuah kewajiban atas setiap individu muslim dan muslimah yang ingin melakukan suatu ibadah. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Janganlah sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanyakan oleh Allah. Dan juga tadi telah kita ketahui ucapan Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu harus ada sebelum berkata dan sebelum berbuat. Kita mau solat duha, apakah kita sudah tahu anjuran solat duha? Kalau sudah tahu, bismillah, walaupun tidak menghafalnya, karena tidak semua orang mampu menghafalnya. Dan Nabi dan Allah dan Rasulnya tidak membebankan kita harus menghafal dalil untuk setiap ibadah yang ingin kita lakukan, tetapi Allah membebankan kita untuk mengetahui dalil setiap ibadah yang ingin kita lakukan. Ya. Di dalam banyak hadis Nabi SAW menyebutkan keutamaan ilmu agama. Dan Nabi menyebutkan bahawa ilmu agama itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, ya, dari sahabat Abu Hurairah dan datang dari beberapa sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim." Mempelajari ilmu agama adalah kewajiban atas setiap individu muslim. Jadi kewajiban belajar ilmu agama bukan hanya ustaz yang wajib belajar agama. Bukan cuma santri-santri di pesantren yang wajib belajar agama. Anda muslim, Anda wajib belajar agama Islam. Anda ngaku mukmin, Anda berkewajiban belajar agama. Anda ingin berakidah, maka Anda harus belajar akidah Islam. Anda ingin salat, Anda wajib belajar sifat salat Nabi. Anda berwudu, Anda wajib belajar sifat wudu Nabi. Anda mau umrah, Anda wajib belajar sifat umrah ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda mau tidur, Anda harus belajar bagaimana petunjuknya Rasulullah adab menjelang tidur. Zikir apa saja yang beliau anjurkan, bagaimana cara tidur yang sehat. Itu semuanya ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang wajib yang harus kita lakukan, ada yang sifatnya anjuran kalau kita lakukan berpahala, kita tinggalkan tidak berdosa. Ada larangan yang harus kita tinggalkan dan kalau kita lakukan berdosa. Ada sesuatu yang beliau larang kalau kita lakukan tidak tercela, tetapi kalau kita meninggalkannya kita mendapatkan pahala yang disebut dengan istilah makruh, ya. Maka ini menjadi renungan bagi kita, karena sekarang manusia itu sebagian orang membagi-bagikan. Ya, kewajiban belajar agama, ustaz-ustaz di pesantren, tengku-tengku, kiai-kiai. Ya, yang kita wajibnya ilmu akademik. Enggak, setiap muslim. Nabi katakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama merupakan kewajiban atas seluruh individu muslim. Demikian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakannya. Dan kita tidak akan mungkin mampu menempuh jalan menuju syurga Allah tanpa ilmu agama. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju syurga. Subhanallah. Jalan menuju syurga itu Allah mudahkan untuk orang-orang yang menuntut ilmu agama. Lantas kita khawatir enggak akan bisa hidup kaya, enggak bisa hidup senang di dunia ini gara-gara fokus menuntut ilmu agama. Begitu jahatnya kita terhadap Allah. Begitu kejinya kita terhadap Allah. Kita malah berburuk sangka kepada Allah. Mungkinkah kita akan semakin sengsara kalau kita semakin belajar ilmu agama? Mungkinkah kita akan semakin sengsara tatkala kita semakin paham agama Allah dan semakin taat kepada Allah? Iblis saja tidak sampai seperti itu menyangka terhadap Allah. Coba buka Al-Quranul Karim. Apakah iblis menyatakan dan mengira dia akan sengsara kalau dekat dengan Allah? Tidak. Bahkan dia mengakui dia sengsara, dia terkutuk karena dia melanggar peraturan Allah. Bahkan dia mengakui akan keesaan Allah, akan kemuliaan Allah. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ini menunjukkan iblis memahami. Kalau kita muslim terkadang ada bisikan, saya akan miskin kalau saya fokus belajar agama. Saya enggak akan sukses, saya enggak akan hidup bahagia kalau terlalu mengikuti sunnah Rasulullah. Na'udzubillah. Segitukah kejinya kita kepada Allah? Seperti itukah dugaan kita, sangkaan kita kepada Rabbul Alamin yang memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim?
Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, yang tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Memang hal tersebut tidak terucap oleh kita, tetapi perbuatan kita demikian. Buktinya setiap ada masalah kita menjauh dari Allah, bukan malah mendekat darinya. Ada ujian terhadap rezeki, ya, usaha mulai menurun, kita menjauh dari Allah, bukan semakin dekat dengan Allah. Kita galau bukan semakin banyak solat tahajud, malah semakin jarang solat tahajudnya. Semakin banyak masalah, semakin jauh dari ilmu agama, majelis ilmu, bukan semakin dekat. Apakah ilmu agama sumber kesengsaraan? Apakah ketaatan kepada Allah sumber kerugian? Apakah menghidupkan sunnah Rasulullah menyebabkan kita hidup terpuruk, dalam keadaan terpuruk? Apakah karena kita bergaul dengan orang-orang saleh membuat kita kiri dan tidak akan sukses dunia akhirat? Bukankah sebaliknya? Ini hendaknya menjadi renungan bagi kita. Nabi menyatakan orang yang menuntut ilmu agama akan Allah mudahkan untuknya jalan menuju syurga. Subhanallah. Jalan menuju syurga Allah mudahkan, apalagi jalan untuk hanya memperoleh sesuap nasi. Dan Nabi menyatakan, wa man jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyatumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mempelajari agama Allah sesama mereka, melainkan turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi. Demi Allah, tidak ada sebuah majlis yang lebih menenangkan dan menenteramkan jiwa kita daripada majlis ilmu agama. Daripada majlis ilmu agama. Sampai-sampai para raja di masa salaf, mereka mendatangi majlis Atha ibn Abi Rabah, seorang ulama tabi'in. Atha ibn Abi Rabah seorang ulama tabi'in, budak sahaya, seorang yang hitam pekat, rambutnya keriting, dan disebutkan wajah beliau itu boning. Majlis ilmu agama beliau dihadiri oleh Abdul Malik bin Marwan, oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, seorang khalifah di masa itu. Kenapa? Karena mereka tahu majlis ilmu agama adalah sumber ketenangan. Mereka sudah lelah dengan dunia yang mereka miliki. Dan orang yang paling tahu bahwa dunia itu melelahkan dan meresahkan hati adalah orang yang paling ambisi dan paling sering dengan dunia. Mereka adalah orang-orang yang paling tahu dan paling sadar bahwa dunia hanya meresahkan dan membuat hati ini semakin gelisah tatkala tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan ilmu agama, ketika seorang belajar ilmu agama di rumah Allah akan turun sakinah, ketenangan ilahi kepada mereka. Wa ghasyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Kurang cukup? Allah menyatakan, Nabi menyatakan, wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama-nama mereka yang duduk di majlis tersebut Allah sebutkan satu persatu di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Subhanallah, kalau setiap hari nama kita Allah sebutkan dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikatnya di langit, bukankah ini sebuah kebanggaan buat kita? Banyak orang mengeluarkan hartanya agar namanya dimuatkan di medsos, agar dia mendapatkan popularitas, agar dia dipuji oleh manusia. Ini dipuji oleh Allah yang mendengarnya malaikat-malaikat, makhluk-makhluk suci Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu agama adalah sumber kebaikan. Jangan pernah kita mimpi mendapatkan kebaikan dunia akhirat kalau kita tidak mau belajar ilmu agama. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan fayufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang ilmu agama ini. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Kata para ulama, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa ilmu agama adalah ummul khair, adalah sumber kebaikan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, wa innal malaikata la tad'u ajnataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub.
wa innal alim la yastaghfiranna lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitani fi jawfil ma. Wa inna fadl al-alim 'ala al-'abid ka fadl al-qamari 'ala sa'iril kawakib lailatal badr. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yurithu dinara wala dirhama wa innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu agama. Memang kasat mata kita tidak melihatnya dengan kasat mata kita, karena ini memang perkara gaib. Nabi yang memberitakannya. Ini harus kita imani. Subhanallah. Coba kita hadirkan hadis-hadis seperti ini ketika kita mulai malas menghadiri majelis ilmu agama. Ketika kita keluar dari rumah kita, hadir di hati kita hadis-hadis seperti ini. Ini akan memotivasi kita untuk menghadiri majelis ilmu agama. Dari semenjak kita mengangkat langkah kita, ada malaikat yang menaungi kita. Ada malaikat yang meletakkan sayapnya terhadap kita. Subhanallah. Sebuah keutamaan yang tidak mampu kita beli dengan dunia beserta isinya. Kemudian Nabi menyatakan wa innal alim la yastaghfiranna lahu man fis samawati wal ard. Orang yang memiliki ilmu itu, seorang alim itu akan dimintakan ampunan untuknya oleh seluruh makhluk Allah yang ada di langit, oleh seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di bawah kolong air ikut memohon ampunan kepada Allah untuk alim tersebut. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimil khair hatta namlatu fi juhriha. Sesungguhnya Allah memuji orang-orang, sesungguhnya Allah bersalawat, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia, sampai-sampai semut-semut yang ada di dalam sarangnya ikut bersalawat kepada dia. Salawatnya Allah kepada hambanya adalah pujian dan sanjungannya. Adapun salawat makhluk kepada makhluk adalah permohonan kepada Allah agar diberikan ampunan kepada makhluk tersebut oleh Allah Jalla wa Ala. Nabi menyatakan ikan yang ada di bawah kolong air ikut meminta ampunan kepada orang yang alim. Kemudian Nabi menyatakan wa inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib lailatal badr. Sesungguhnya keutamaan alim di atas abid yang ahli ibadah tetapi tidak paham ilmu agama. Artinya dia sekedar tahu ibadah yang ia lakukan, tidak paham ilmu tafsir, tidak paham ilmu hadis, tidak paham ilmu nahwu, tidak paham ilmu saraf, tidak paham ilmu fikih, tidak paham ilmu kaidah fikih. Nabi katakan alim di atas abid itu seperti bulan purnama dengan seluruh bintang. Satu bulan purnama cahayanya begitu terang menderang, tidak dapat dikalahkan oleh jutaan jumlah bintang. Demikianlah keberadaan orang alim. Makanya sebagian ulama salaf menyatakan al-alim wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu alim itu lebih ditakuti, telah menyusahkan syaitan melebihi 1000 abid. Karena kalau orang saleh, kesolehannya itu hanya untuk diri dia sendiri. Tapi kalau orang yang berilmu, dia bisa membantah. Ada misionaris memberikan syubhat-syubhat untuk mengkristenisasi kaum muslimin dari sisi akidah, dia mampu menjawabnya. Ya, ada orang yang ingin membawa hadis-hadis palsu Nabi, dia mampu menjawabnya. Ada orang yang mengajurkan kepada manusia ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, dia mampu meluruskannya. Dia ajarkan kaum muslimin tata cara membaca Al-Quran yang benar. Ya, bagaimana akidah yang benar, sifat wudu yang benar, sifat salat Nabi yang benar, sifat umrah Nabi yang benar, sifat haji Nabi yang benar. Ya, fikih rumah tangga yang benar, fikih muamalah yang benar. Maka semuanya mendapatkan cahaya ilmu tersebut. Beda halnya dengan abid, sekedar untuk dia. Ya. Maka Nabi ibaratkan abid dengan alim itu seperti bulan purnama dengan bintang. Abid adalah bintangnya, ya bintang yang ada, sedangkan alim adalah bulan purnama. Makanya ketika ada seorang alim di tengah-tengah kita, dekat dengan kita, ini adalah nikmat yang hendaknya kita jaga, siapapun kita. Ini adalah nikmat yang hendaknya kita jaga. Jangan malah kita kufuri, ya, dan malah kita buka pintu syaitan untuk merusaknya dan menghilangkan dia dari kita. Kemudian Nabi menyatakan wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu orang-orang yang memahami Al-Qur'anul Karim, memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi, menyampaikannya kepada manusia sebagaimana yang telah tergaris tanpa mengubah-ubahnya karena ingin mengikuti kemauan manusia. Ulama itu adalah pewaris para nabi.
Karena mereka para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu agama. Maka barang siapa yang telah mengambil ilmu agama, dia telah mengambil bagian besar dari warisan para nabi. Sekian lagi hadis-hadis yang lain yang menerangkan kepada kita ilmu agama, keutamaan ilmu agama. Di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan orang yang belajar mengetahui satu ayat Al-Quran dan memahaminya itu lebih baik daripada satu ekor onta. Memahami 2 ayat Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada 2 onta. 3 ayat lebih baik daripada 3 onta. Ya, dan 4 ayat lebih baik dari seluruh jumlah onta yang ada di dunia ini. Dan onta di masa itu seperti mobil di masa sekarang. Sekarang kalau ada yang berkata kepada kita, ya, nanti maghrib, nanti pada isya ada pembagian mobil Lamborghini. Bagaimana mengucap yang benar? Lambur atau lambur? Hah? Lambur. Lamborghini. Berapa Lamborghini antum? Tapi Lamborghini, al-muhim lah. Ferrari dari semisal dengannya. Ada pembagian Ferrari, setiap orang yang datang ke masjid akan diberikan setiap mereka 1 Ferrari. Kira-kira anda pergi enggak? Hah? Jujur, saya juga ikut pergi. Siapa yang enggak mau gratis 1 Ferrari? Ya kan? Dan kalau ada orang yang enggak pergi, akan dinilai sebagai apa? Enggak normal. Ada Ferrari dibagi-bagi, ente enggak mau. Terlalu cerdas ente. Bahkan mungkin anak yang masih kecil pun, dia istrinya yang lagi hamil pun bawa. Datang semua. Pokoknya setiap KTP dapat 1 Ferrari. Kosong itu kampung, saya yakin. Ya kan? Jangankan di sini mungkin dibagi-bagi ya. Rupanya di Gunung Grute sana, saya yakin jam 1 malam orang datang juga. Betul enggak? Saya yakin jam 1 malam ada berita dan benar bahwa ada pembagian mobil Ferrari. Setiap 1 KTP 1 Ferrari. Dibaginya di Gunung Grute jam 1 malam. Saya yakin itu Grute penuh dengan orang. Dan orang akan menyatakan, ayah enggak mau datang, akan dikatakan bodoh, ya kan? Lalu kenapa kita malas belajar ilmu agama yang itu lebih mulia daripada itu semuanya? Di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan bahwa setiap orang yang mengangkat langkahnya dari rumahnya menuju rumah Allah untuk mempelajari agama Allah, maka dari pergi sampai pulangnya dia terhitung seorang yang sedang bertempur di medan jihad Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Sangat banyak keutamaan ilmu agama. Kita duduk saja di majlis ilmu agama itu adalah sebuah keuntungan, sebuah kemuliaan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kulli. Mengulang itu adalah mengingat kembali sesuatu yang telah dipelajari. Mengulang-ulang ilmu yang sudah diketahui pahalanya lebih besar daripada salat malam semalam penuh. Terkadang syaitan memberi bisikan kepada kita, alah paling atas pegah pulang tadi ngedayung kata jak buti plotun ka atawayan susalasa namul hega ka kumurno. Ini orang yang dimakan oleh syaitan. Dia tidak sadar bahwa dia masuk ke dalam perangkap syaitan. Abdullah bin Mas'ud menyatakan mengulang-ulang ilmu agama pahalanya lebih besar daripada salat semalam penuh. Subhanallah. Imam A'mash jemaah Sulaiman bin Mihran yang diberi lakab dengan Mus'haf karena saking kuatnya hafalan beliau, membaca 1000 hadis dengan sanadnya dengan hafalan seperti lancarnya seperti Al-Fatihah. Ulama tabi'in, beliau buta. Beliau terkadang satu hadis yang pendek beliau ulangi sebanyak 100 kali jemaah. Saking mahalnya waktu untuk ilmu agama bagi beliau. Ketika beliau masuk WC, beliau minta anak kecilnya dari jauh membaca hadis Nabi dengan suara yang keras. Jangan sampai beliau buang air besar, waktunya sia-sia, tiada ilmu yang masuk. Karena kalau beliau baca sendiri kan enggak boleh dalam WC, ya kan? Beliau suruh baca anaknya dari luar WC. Baca yang keras, ulang-ulangi hadis itu agar sambil buang kotoran pun dapat ilmu agama. Kita apa enggak di majelis ilmu agama main Facebook? Apa enggak di majelis ilmu agama main WhatsApp? Macam enggak ada waktu yang lain. Coba lihat A'mash lagi buang air besar. Enggak mau waktunya berlalu begitu saja. Tayo dengah lagi yang ipin rokok malah supaya lebih dahsyat buang air besarnya. Kemudian yang terakhir, ya Imam Ahmad ditanya ilmu agama seperti apa yang fardhu ain hukumnya.
Maka beliau menjawab, ilmu agama yang fardhu ain adalah ilmu yang dengannya kita dapat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang berkewajiban wudu, semua muslim berkewajiban, maka fardhu ain baginya mempelajari sifat wudu Nabi. Kita berkewajiban salat, maka fardhu ain bagi setiap kita belajar sifat salat Nabi. Kita mau umrah, maka fardhu ain belajar sifat umrah Nabi. Kita mau haji, maka fardhu ain. Kita udah wajib zakat, fardhu ain bagi kita belajar ahkam zakat. Ya, kemudian yang terakhir juga bahwa ilmu agama terbagi menjadi 3. Ada yang sifatnya fardhu ain, ada yang fardhu kifayah, dan ada yang sunnah. Nah, yang sunnahnya kata Imam Syafi'i itu keutamaannya mengalahkan seluruh keutamaan ibadah sunnah yang ada. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.